ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sebagaimana halnya lembaga pendidikan secara umum dan resmi, tentu ada punya silabus, kalender akademik, ada silabus dan kelas nazirah. ITKA ini kita dapat silabus langsung dari UK, dari pusat London. Jadi kelas nazirah ITKA ini merupakan program internasional, bukan program nasional hanya di Indonesia. Kita sudah ada juga setiap level ini silabusnya masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Mulai dari level yang paling dasar, foundation level 2, nazirah level 1, dan level-level berikutnya ada. Jadi setiap hari kita belajar apa, ayat apa yang kita pakai untuk latihan, materi tajwid, apa yang disampaikan, materi tambahan, apa yang disampaikan, sudah jelas semua tertulis silabus dari UK, dari London, dari ITKA pusat di London. Dan ini juga sampai nazirah level 3 advance yang paling tinggi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa sih yang dipelajari di kelas nazirah? Nah, ini materi utama kelas nazirah pada saat belajar mengajar di kelas yang waktunya 50 menit per hari, itu tidak banyak. Yang pertama doa tentunya sebelum belajar Al-Quran, materi inti yaitu materi tajwid, lalu praktek membaca. Nazirah itu kan artinya membaca. Jadi kita lebih banyak praktek latihan praktek membaca. Ilmu tajwid dipelajari sedikit demi sedikit dan doa setelah belajar Al-Quran. Nah ini materi inti, materi utama yang kita pelajari setiap harinya. Ini adalah contoh materi pembelajaran di kelas nazirah mulai dari foundation level 1 itu biasanya dari Yayasan Al-Quran. Doa kita selalu sertakan dengan terjemah. Jadi apa yang kita baca kita paham artinya seperti itu. Level 2 naik lebih tinggi lagi, masih dari Yayasan Al-Quran dan latihan juga dari surah-surah pendek. Kita masuk ke nazirah level 1. Nah, kita mulai belajar di sini. Jadi setiap ayat yang akan kita latihan membaca itu kita berikan kepada para peserta diturunkan di mana, lalu merupakan juz keberapa di dalam surah Al-Quran, surah itu gitu. Lalu merupakan surah keberapa di dalam Al-Quran dan jumlah ayatnya ada berapa, serta jumlah rukuknya ada berapa, dari jumlah keseluruhan dalam Al-Quran itu dalam setiap pertemuan kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan sih Bapak dan Ibu kalau ikut kelas nazirah akan lebih mengenal Al-Quran dengan baik. Kalau kita mengenal Al-Quran dengan baik, insya Allah kita akan bisa mengenal Allah Ta'ala dengan lebih baik lagi, karena tujuan hidup kita kan Allah menciptakan kita untuk mengenal Allah dengan baik. Baik, selanjutnya ini level yang tinggi lagi, nazirah level 2, kita mulai belajar hukum. Misalnya izhar, idgham, itu hukum nun sakin dan tanwin. Prakteknya juga lebih panjang-panjang ayatnya, seperti itu. Nazirah level 2 advance, kita mulai belajar makhorijul huruf, perbedaan cara pengucapan, misalnya antara sin dan sa, ya, lalu sod dan shin, yang mirip-mirip tapi sebenarnya cara pengucapan beda, kita akan dilatih di sana, berlatih bersama. Jadi mudah-mudahan, karena kalau dalam bahasa Arab berbeda huruf, nanti beda artinya. Qaf dengan kaf akan berbeda artinya kalau kita tidak tepat dalam pengucapan. Misal kalau qalbun artinya hati, kalau kalbun artinya maaf anjing dalam bahasa Arab. Jadi salah pengucapan sedikit akan merubah makna dari ayat yang kita baca. Nah, kita melingkat lagi ke nazirah level 3 foundation. Ya, ini lebih komplit lagi, lebih lengkap lagi dalam latihan. Kita bisa menyebutkan hukum tajwid, apa saja hukum tajwid dalam ayat yang kita baca. Lalu level 3 advance, mahir, tingkat mahir level tertinggi di kelas nazirah, ada tanda wakaf, ada tanda-tanda wakaf supaya kita berhenti, wakaf itu artinya berhenti di tempat yang tepat. Lalu biasa ada tugas-tugas. Nah, selain materi inti ada pengulangan revisian. Jadi setiap 1 pekan kita akan mengulangi materi yang sudah kita pelajari. Ada kuis harian, dan ada pembagian kitab suci Al-Quran, ada manzil, ada rubu, ada hizab yang mungkin tadinya kita hanya kenal ayat, ruku, dan surah, serta juz, kita akan mengenal ada pembagian kitab suci Al-Quran yang lainnya. Nah ini juga kita akan belajar, disampaikan tentang sujud tilawah, sujud pada saat kita membaca Al-Quran, kapan kita harus sujud, kita pelajari di sana. Tips menghafal Al-Quran juga akan diajarkan. Nah ini juga ada keberkatan dari
baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi kita sampaikan juga sabda hadis Hadrat Masih Maud Rasulullah SAW dari Al-Quran. Dan yang ini saya kutip sedikit dari Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika saya ingin berbicara dengan Allah, maka saya akan sholat atau berdoa. Di sini berdoa, tapi doa yang paling baik adalah pada saat sholat. Ketika saya ingin bicara dengan Allah, saya akan bersolat. Tetapi ketika saya ingin Allah berbicara pada saya membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya kita bisa sering-sering ngobrol, sering-sering berbincang-bincang dengan Allah. Awalnya dengan sholat kan doa dari kita semua tuh. Nah, ketika kita ingin apa sih yang Allah pesankan buat kita supaya kita selamat, supaya kita menjadi sahabatnya Allah gitu ya, itu kita baca Al-Quran. Jadi kita pasti ngobrol dengan Allah tiap hari bisa, asalkan kita sholat dan membaca Al-Quran. Kelas Nazirah jadi salah satu sarana buat kita bisa membaca Al-Quran, bisa baca pesan-pesan Allah dengan baik. Nah, ini juga ada beberapa, kita akan diajarkan jika membaca ayat-ayat tentang doa-doa atau tentang hukuman Allah, maka disunahkan, dianjurkan untuk membaca Allahumma la tu'adzibna. Lalu jika kita membaca tentang rahmat Allah, ayat ya, kalau kita dianjurkan membaca Allahumma arhamna dan seterusnya. Lalu misalnya ada ayat alaihissallahu biahkamil hakimin, maka kita menjawab dengan doa bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Seperti itu. Banyak hal-hal lain yang mungkin kita tadinya taunya hanya baca Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran banyak ilmu lain yang bisa kita gali. Nah, setelah Bapak Ibu belajar di kelas Nazirah, setelah 1 semester atau setengah semester akan ada evaluasi. Nah, dari evaluasi ada form penilaian dan Bapak Ibu semua akan mendapatkan raport. Jadi raport kita sudah semana kemampuan kita. Nah, seperti halnya lembaga pendidikan, kita akan mendapatkan raport ketika kita lulus, kita akan naik level. Seperti itu. Nah, ini data Bapak dan Ibu sekalian pada angkatan ke-8. Besok kita akan buka angkatan 9, angkatan 8. Untuk laki-laki, pengajar dan co-host, dan panitia yang membantu evaluasi dan lain-lain ada 20. Peserta laki-laki baik Udam, Ansor, dan Atfal itu 175 untuk 6 level kalau di laki-laki, dan jumlah roomnya kelas ada 18. Untuk perempuan, pengajar dan co-host 63 orang. Untuk peserta Lajenah, Nasirat, dan Abanat ada 483 dan ruang kelasnya ada 58. Jadi total peserta saat ini 658, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di angka di sini, laki-laki dan perempuan jaraknya cukup jauh. Jadi sosialisasi pertemuan ini kami adakan agar angka ini tidak jauh lagi jaraknya. Kalau bisa yang laki-laki lebih, karena kan bapak-bapak Ansor dan Kudam serta Atfal suatu saat akan menjadi imam. Paling tidak di rumah sendiri, di keluarga sendiri, ketika imam bacaan sholatnya sudah baik, alangkah bagusnya dan alangkah indahnya jika di dalam rumah kita, imam-imam kita baik dalam bacaan sholat, hal ini dalam bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kami mohon bantuan dari Bapak Ansor atau Khudam, pengurus Khudam yang hadir di sini, mari diajak anggotanya untuk belajar di kelas Nazirah, sehingga angka ini jaraknya tidak jauh. Dan harapan mungkin bisa melebihi perempuan, harapan kami akan sangat berbahagia jika bisa seperti itu suatu saat. Mungkin di angkatan ke-9 besok. Ini pendaftaran kelas Nazirah angkatan ke-9. Insya Allah akan dibuka selama 1 bulan Bapak dan Ibu semenjak tanggal 1 sampai 31 Mei. Jadi mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian mensosialisasikan program ini. Kita buka pendaftaran 1 bulan, silakan nanti mendaftar bersama-sama.